Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 10 MIPA 2 pada video kali ini akan mempresentasikan apa itu koperasi. Mulai dari pengertian yang akan dijelaskan oleh saya, Zahra Aulia Salma, sejarah dijelaskan oleh Clairina Alia, tujuan Feila Beta Rizky, fungsi Imara Felisa, prinsip Alexa Nadira, jenis koperasi Keisha Faiza Dermawan, dan peran yang akan dijelaskan oleh Alia Alfitra. Pertama, pengertian koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Owen. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai berkembang di Indonesia. Koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wiryatmaja yang mendirikan koperasi simpan pinjam. Beliau berniat membantu pegawai negeri atau orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai ketika diadakan Kongres Koperasi pertama tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Lalu, pada 7 Juli 1953 melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Muhammad Hatta resmi menerima gelar Bapak Koperasi Indonesia karena perannya yang cukup besar dalam memajukan koperasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi mampu mewujudkan banyak hal positif bagi para anggotanya dikarenakan koperasi memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menanam rasa solidaritas. 2. Menanam sifat tahu akan harga diri. 3. Menghidup rasa tanggung jawab, moral, dan sosial. Di bidang usaha, koperasi memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar dari satu barang atau jasa menjadi beberapa barang atau jasa. 2. Berusaha menekan biaya produksi serendah-rendahnya sama dengan biaya produksi para pesaing. 3. Melindungi potensi ekonomi dari usaha yang dijalankan. Selanjutnya adalah fungsi dari koperasi. Dalam rangka meningkatkan perekonomian pada anggotanya, koperasi mempunyai tugas utama yaitu sebagai wadah yang mampu menunjang kegiatan usaha para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan para anggotanya yang sama sekali tidak ada di pasar, atau menawarkan barang dan jasa tersebut dengan harga, mutu, dan syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan di pasar atau badan resmi lainnya. Dengan demikian, untuk meningkatkan potensi pelayanan yang bermanfaat bagi para anggotanya dalam hal pemenuhan barang dan jasa yang dibutuhkan secara efisien, koperasi mempunyai fungsi dan peranan sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya demi meningkatkan kesejahteraan tingkat ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Terdapat 7 prinsip koperasi. Di antaranya adalah 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang berarti setiap keanggotaan secara sukarela memberikan modalnya sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama. Sedangkan bersifat terbuka artinya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Artinya, pengurus koperasi dipilih secara bersama-sama oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut. 3. Pembagian sisa hasil usaha. Pembagian dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Semakin besar modal yang disertakan dalam koperasi, maka semakin besar balas jasa yang diterima nantinya. 5. Kemandirian. Tiap anggota koperasi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dan harus berperan aktif dalam kegiatan operasi. 6.
pendidikan berkoperasian. Anggota disiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai dan prinsip, serta praktik koperasi. 7. Kerjasama antar koperasi. Adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Lanjut ke jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi yang disebutkan di dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15. Pertama ada koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang. Wilayah kerja koperasi primer meliputi satu lingkungan kerja, kelurahan, ataupun desa. Kedua, ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi primer. Koperasi sekunder biasanya dibuat untuk efisiensi dan pemusatan. Cakupan wilayahnya dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Pertama, ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Kedua, ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota maupun non-anggota. Ketiga, ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota maupun non-anggota. Dan terakhir, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Jadi, peran utama koperasi adalah alat yang digunakan untuk memimpin ekonomi sosialisme Indonesia. Koperasi juga dijadikan sendi ekonomi serta dasar dari peraturan ekonomi rakyat. Tujuannya agar taraf layak hidup di Indonesia sesuai dengan susunan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan peran koperasi dalam kemakmuran rakyat adalah yang pertama, koperasi membantu para anggota untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat mendapatkan kemakmuran. Lalu yang kedua, menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, mempersatukan dan mengembangkan usaha masyarakat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu yang kelima, meningkatkan kecerdasan. Lalu yang keenam adalah berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi secara demokratis.